Ngobrol with Asisten, dan sudah hadir bersama saya seperti biasa ada Bapak Asisten Dr. Doni Widianto, SOS MSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, Pak Doni, hari ini kan temanya berbeda juga tentunya dengan pertemuan kita yang waktu kemarin. Nah, hari ini Pak Doni membawa siapa saja nih Pak yang akan kita ajak ngobrol pada pagi hari ini? Boleh diperkenalkan, monggo, silahkan Pak Doni. Ya, Assalamualaikum Kang Mas dan Mbak Yu serta sobat asisten dimanapun Anda berada. Ini terima kasih, selamat pagi. Pagi ini alhamdulillah kita ditemani oleh teman-teman yang hebat-hebat semua. Yang pertama Bapak Agung Haryadi SMM. Ya, Assalamualaikum. Salam ya. Tidak perlu dikenalkan lagi karena sudah terkenal di Santero Jawa Tengah. Karena beliau sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Agung sudah memfasilitasi acara atau program ngobras ini. Dan di sebelah kiri saya juga sudah sangat terkenal sekali. Saya yakin kalau di survei 99,9% itu pada kenal beliau. Terima kasih Pak Farid Zamroni, beliau adalah Ketua Mafindo ya, jadi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nanti beliau akan memberikan insight lah kepada masyarakat di seluruh Jawa Tengah ini. Kira-kira mengenai temanya adalah waspada hoax bijak bermedia sosial. Ini tema yang sangat penting dan strategis sekali, yang semua orang tuh diharapkan lebih bijaksana dalam bermedia sosial, begitu Mbak. Baik, nah hari ini temanya sudah disampaikan oleh Pak Doni tadi adalah bijak bermedia sosial dan waspada hoax tentunya. Dan yang sudah hadir pun juga luar biasa. Jadi kalau Kang Mas dan Mbak Yu tidak bertanya, eman-eman seperti itu ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita ngobrol, yang buat mau bertanya boleh ya di 0813 9965 9922. Nanti boleh disampaikan untuk Pak Doni atau Pak Agung atau dari Mas Zamroni juga. Jangan lupa nama pertanyaannya baru dari daerah mana. Kang Mas dan Mbak Yu, hari ini kita masih ngobrolin yaitu tentang waspada hoax dan bijak bermedia sosial. Sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Selain Bapak Asisten dan selaku host untuk ngobras, ada juga Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Bapak Agung, dan juga ada dari Mafindo ada Mas Farid tentunya yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, sebelum kita mengarah ke menjawab pertanyaan, mungkin bisa disampaikan dulu nih bagaimana sih sebenarnya di Jawa Tengah, karena kan kalau ngomongin internet siapa sih yang nggak tahu internet gitu. Nah, dari Mas Farid sendiri mungkin ya, saya mau bertanya sama Mas Farid dulu, kira-kira kalau di Jawa Tengah sendiri kesadaran masyarakatnya untuk bermedia sosial secara bijak kemudian secara benar itu bagaimana nih Mas? Kalau secara umum sebenarnya Jawa Tengah termasuk provinsi yang cukup adem ya dari sisi media sosialnya. Karena para konten kreator dan dari humasnya OPD maupun masyarakat itu unsur guyupnya Jawa Tengah itu ya tetap kelihatan gitu. Ini yang membuat sebenarnya ada nilai lebih dari kultur masyarakat Jawa Tengah yang sebenarnya senang dengan hal-hal yang keguyupan, solidaritas dan sebagainya. Hanya memang dalam hal soal literasi digitalnya sendiri masyarakat ini perlu ada peningkatan sih, Mbak. Oke, jadi lebih ke untuk literasi digitalnya sendiri ya. Oke. Kalau aman ya Mas ya. Insya Allah aman ya. Nah, kalau dari Pak Asisten nih Pak, selaku pemerintah tentunya hadir untuk masyarakat. Bagaimana sih sekarang ini kan Jawa Tengah kadang mudah juga terprovokasi. Ada sedikit berita yang kadang itu kebenarannya belum benar, tiba-tiba digoreng sedikit, tiba-tiba jadi viral dan masyarakat jadi seperti ujaran kebencian. Nah, bagaimana nih untuk menanggapi dari sisi pemerintah ya, menanggapi hal-hal atau hoax, kemudian ujaran kebencian atau kemudian berita-berita yang tidak benar, seperti apa nih Pak? Tentu dari aspek pemerintah ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa saat ini kan ada tiga kejahatan menurut saya yang serius perlu tangani oleh pemerintah termasuk daerah. Jadi kalau dulu itu sering ada namanya kasus korupsi, karena jadwal biasa. Dan yang kedua narkotik ya, narkoba. Dan yang ketiga adalah terorisme. Sekarang tambah satu lagi 4, yaitu masalah penyebaran hoax. Dan tentu karena ini dampaknya luar biasa, hoax itu kalau tidak ditangani dengan serius tentu akan mengakibatkan bisa konflik sosial, bisa kerugian juga di masyarakat. Nah, tentu ini bagi kita pemerintah daerah harus bisa melakukan ya upaya-upaya pencegahan dini atau deteksi dini
mitigasi risiko seperti apa. Dan ini menjadi perhatian serius khususnya termasuk di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Pak Gubernur Pak Ahmad Lutfi waktu itu pernah juga mengumpulkan seluruh OPD bahwa OPD dengan humasnya masing-masing atau PPID-nya itu bisa menyebarluaskan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Salah satu melalui kanal sosial media. Karena sesuai data yang pernah kami terima bahwa masyarakat kita di Jawa Tengah itu lebih sekitar 82% mungkin lebih itu selalu menggunakan media sosial untuk menerima informasi. Nah, tentu informasi yang harus diterima masyarakat itu apa? Ya harus berdasarkan atau berbasis data, akurat, dan tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk menyampaikan informasi masyarakat. Nah, informasi yang lurus benar berbasis data dari OPD itu kan salah satu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi penyebaran hoax. Tinggal bagaimana masyarakatnya mau melihat konten-konten dari OPD kita apa enggak. Nah, tentu ini tantangan kita semua termasuk Dinas Kominfo, termasuk Humas agar membuat konten-konten yang menarik. Kemarin Pak Gubernur sudah jelas menyampaikan kepada kami semua buat konten menarik berbasis data. Lah inilah yang saat ini menjadi salah satu tugas kita untuk menangkal mencegah hoax itu. Nah kalau Kominfo pasti adalah tempatnya yang dimana adalah kadang-kadang itu yang sering sebagai rujukan untuk bagaimana nih, pasti dikit-dikit surhannya ke Kominfo, dikit-dikit surhannya ke Kominfo, padahal sebenarnya kadang kita juga salah alamat seperti itu. Nah bagaimana nih Pak Agung sebagai Kepala Dinas Kominfo tentunya untuk menanggapi misalkan hoax segala macam, sejauh ini di Jawa Tengah sendiri seperti apa sih Pak? Matur suwun. Jadi nyambung apa yang disampaikan Mas Yamroni, Pak Asisten, pada sobat semuanya dan Kak Mas dan Mbak Ayu. Pada kesempatan ini kami sedikit menyampaikan apa yang disampaikan Pak Dahlan Iskan. Itu bahwa sekarang ini ada kebenaran baru. Kebenaran baru di ruang digital ini itu kebenaran baru adalah persepsi. Nah, persepsi ini dimunculkan oleh semua kalangan pengguna media digital untuk menyiapkan banyak informasi. Nah, informasi yang sering muncul menjadi algoritma itu menjadi kebenaran baru. Nah, sayangnya kebenaran baru yang nanti menjadi persepsi tadi, yang merupakan persepsi tadi itu menjadi penggiringan opini pada publik pada satu hal. Nah, ini yang perlu kita sikapi, bahwa persepsi tadi itu bisa diterima ketika itu ada didukung dengan data-data faktual, dengan kondisi-kondisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang tadi disampaikan Pak Asisten, bahwa kita diminta untuk menyampaikan informasi yang berbasis data faktual sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diterima dengan masyarakat. Nah, ini tantangan kita. Tantangan kita dengan adanya tingginya persepsi yang muncul di ruang publik, di ruang digital. Ini tantangan kita, bagaimana kita bisa memberikan dampingan, penguatan informasi yang berbasis data. Maka apa yang disampaikan Pak Asyid tadi sudah betul, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, bahwa semua OPD diminta untuk terus mempublikasikan, memberikan informasi apapun itu pada masyarakat. Itu menjadi penyeimbang, sehingga menjadi referensi. Ketika ada muncul berita-berita atau persepsi yang muncul, ada informasi yang sama yang berbasis data, sehingga itulah yang hoax di Jawa Tengah ini relatif menurun. Apa yang disampaikan Pak Zafri betul sekali, bahwa Jawa Tengah itu relatif adem, karena kalau melihat data hoax yang di Jawa Tengah itu dari tahun 2020 yang sebanyak 462 berita hoax, itu di tahun 2024 menurun menjadi 51. Dan sampai dengan 2005 ini, sampai dengan Agustus jumlahnya 30 berita hoax. Artinya bahwa masyarakat kita sedikit banyak sudah melek dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun terus kita harus jaga, kita pelihara, jangan sampai mereka juga kembali lagi menerima berita-berita yang tidak bisa diketahui kebenarannya. Sehingga itulah sebagai indikator dengan data ini, bahwa apa yang disampaikan Bapak Gubernur dengan program-programnya tadi memberikan arahan kepada semua OPD terus untuk mempublikasikan program
kegiatan yang ada di Jawa Tengah. Itu sehingga menjadi penyeimbang dan respon dari masyarakat cukup tinggi terhadap program-program yang disampaikan oleh pemerintah. Itulah yang akhirnya menjadi penyeimbang, menggeser yang tadi dikatakan kebenaran baru yang persepsi tadi mulai sudah tergeser. Ini terbukti di berita hoax yang memang relatif sudah menurun. Oke, baik. Di Jawa Tengah. Siap. Jadi memang berita hoaxnya relatif menurun ya. Itu adalah kabar baik. Semoga tidak naik-naik lagi. Nah, kalau tadi Mas Farid juga menyampaikan hal yang sama. Kalau di Jawa Tengah sendiri khususnya ya tidak begitu tinggi karena sudah mulai menurun. Dan yang penting adalah literasi. Nah, ini yang penting nih Mas. Mungkin bisa disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan live YouTube dan juga live radio kita. Bagaimana agar mereka teredukasi. Bagaimana sih literasi yang benar nih ketika kita mulai main di media sosial, karena berbahaya ya, anak kecil aja sekarang pegangnya udah gadget gitu kan. Monggo silakan. Iya Mbak, ini sekarang kan media sosial ini penggunanya kan bukan hanya dari kalangan menengah saja, bahkan sampai di level masyarakat awam bawah itu semuanya boleh dikatakan sudah bermedia sosial gitu ya. Nah, bagaimana sekarang kita bijak bermedia sosial? Ini memang tidak mudah. Ya, contoh yang paling update aja anaknya Menteri Keuangan yang baru ya, di IG story-nya kelihatannya sepele, kalimatnya pendek gitu ya, tapi impact-nya luar biasa. Bahkan bisa akan berpengaruh kepada orang tuanya yang sekarang sebagai posisi Menteri Keuangan gitu. Kemudian ada beberapa contoh-contoh yang sebenarnya bermedia sosial itu mungkin maksudnya guyon atau apa ya. Nah, tapi dia tidak menyadari bahwa implikasi dari bermedia sosial yang tidak bijak itu bisa akan berdampak yang luas gitu ya. Nah, tips untuk memastikan bahwa misalnya ya bermedia sosial yang bijak, tentunya yang pertama itu kita tentunya harus memahami konteks dan kontennya yang akan kita buat gitu ya. Karena bermedia sosial itu kan sebenarnya bisa kita buat apa saja, bahkan yang paling sederhana mempromosikan produk kita deh gitu ya. Konten kreator yang jualan gitu ya, itu sebenarnya bisa memanfaatkan media sosial sebagai salah satu pola marketing yang baik gitu ya. Yang kedua adalah harus memilih narasi yang tepat. Karena sekarang itu narasi seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa di era post-truth itu memang nggak mudah kita memfilter mana narasi yang kuat, mana narasi yang menghasut, mana narasi yang sebenarnya itu informasi yang masih sumir. Kalau di kalangan fact checker kita itu informasi itu bisa misinformasi, malinformasi sama disinformasi gitu ya. Jadi kalau misinformasi itu informasinya sebenarnya benar, ya kan? Tapi kemudian secara tidak sengaja mungkin si pembuat informasi tadi atau konten tadi itu dia tidak sengaja ada yang salah gitu, dan biasanya masih mudah untuk diberi pengertian, pemahaman, koreksi dan sebagainya. Kemudian ada yang disinformasi, itu sengaja memang membuat informasinya salah, dan ini memang masih bisa diberikan klarifikasi ke yang bersangkutan. Nah, yang paling repot itu yang malinformasi. Informasinya dibuat dengan sengaja memang dia salah, dan ini memang resisten. Dia tidak mau biasanya karena memang tujuannya membuat informasi hoax tadi dan sebagainya itu memang dia sesuai dengan motif yang dia inginkan. Gitu sih, Mbak. Baik. Nah, kalau dari masyarakat, ketika masyarakat sudah teredukasi seperti itu agar mereka lebih berbijak bermedia sosial. Nah, ini kadang salah satu mungkin dari sebagai pejabat pemerintah juga pun kita juga ikut hadir di situ tentunya ya Pak ya. Bagaimana untuk para pekerja-pekerjanya pun juga harus, kalau bermedia sosial nih yang benar nih, takutnya nanti masyarakat melihat akan terjadi apa gitu. Nah, apabila terjadi konflik nih, pemerintah hadirnya seperti apa nih Pak untuk meredakan konflik-konflik yang sudah terjadi di masyarakat? Jadi sudah disampaikan Pak Agung sama Pak Farid bahwa ruang digital itu kan menjadi sebuah ruang publik ya. Artinya siapapun juga itu bisa terlibat di dalamnya.
siapapun juga sepanjang dia punya akun. Ya, betul. Tentu karena menjadi ruang publik ya, ini tentu harus kita bijak dalam penggunanya. Karena sebenarnya tugas pemerintah daerah itu dikontrol aja, tapi tidak bisa melakukan semacam intervensi, apalagi kalau itu sudah menjadi sebuah akun pribadi ya. Nah, tentu tadi saya sampaikan di awal bahwa tugas pemerintah daerah itu ya menyampaikan informasi yang benar. Karena pemerintah, maksud pemerintah daerah itu kan punya humas. Nah, humas itu kan corongnya pemerintah ya, kepala daerah ya, menyampaikan informasi ketika ada sesuatu yang kurang pas ya harus quick respon, ditanggapi secara lurus berbasis data sehingga informasi itu tidak melebar kemana-mana, informasi yang salah ya. Nah, ini tugas pemerintah dan tentu tidak mudah karena apa, itu ruang publik, Ya, tentu ini bagi perhatian serius sekali oleh pemerintah kita sehingga apapun ketika ada informasi yang kurang benar, tidak jelas atau dengan tujuan tertentu, ini kita harus serius segera diselesaikan. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau tadi kan Mavindo selalu mengawasi ya Mas ya, ini bagaimana kalau misalkan ada hoax di luar sana gitu. Diskominfo pasti juga nih Pak, pasti juga akan menanggapi respon-respon itu dan juga tentunya akan membantu. Nah, sejauh ini nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan ya, atau pantauan-pantauan apa saja yang sudah dilakukan Diskominfo untuk memastikan ketika penyebaran hoax ini akan segera selesai, ditutup, tidak menyebar kemana-mana. Terima kasih. Jadi terkait dengan aliran informasi hoax itu, kita terima kasih nih Pak Pindo sudah memberikan perangkat informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah ini berita bohong atau berita benar dengan ada fasilitas BA itu ya Mas Pindo. Kemudian di pusat pun juga sudah merilis berita-berita hoax. Demikian pula di Kominfo juga kita merilis hoax. Dan itu setiap hari kita rilis. Kita sampaikan kepada masyarakat melalui website kita Kominfo, dan juga kami share juga di grup OPD untuk segera disampaikan pada masyarakat. Kita setiap hari kita merilis berita-berita hoax. Kita rilis baik dari nasional maupun dari lokal Jawa Tengah. Kita selalu merilis berita-berita hoax itu sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa ini perlu diwaspadai atau tidak perlu diperhatikan seperti itu, bahwa ini berita bohong. Kemudian satu lagi sebenarnya di aplikasi yang ada seperti di IG, kemudian di YouTube itu juga sebenarnya sudah tersedia. Ketika kita tidak tertarik, itu ada menu-menu yang bisa kita abaikan. Kata kita tertarik karena mungkin ada beberapa pilihan itu kan, membosankan, kemudian menjijikkan, banyak sekali itu yang menu-menu yang oleh masyarakat ketika mereka sudah paham atau ragu terhadap atau tidak suka dengan berita itu di aplikasi itu sudah ada pilihan sebetulnya. Nah, tinggal kita pemerintah memberikan literasi tadi pada masyarakat, literasi digital, tidak hanya dia punya kemampuan skill untuk mengoperasikan teknologinya, kemudian etika, etika juga perlu dibangun. Kita bangun bahwa kita masyarakat Jawa Tengah punya budaya, kultur, itu juga perlu masuk dalam bagian di dunia digital. Tidak hanya kalau kita sudah masuk digital, seolah kita tidak berbudaya, kita sudah menjadi satu dunia yang berbeda. Tapi tidak ada seperti itu. Kita tetap harus melekatkan aspek-aspek budaya, etika kita gitu juga. Kemudian juga pengamanan juga penting dalam literasi. Ketika kita ada sesuatu yang kurang aneh-aneh gitu kan, ada penawaran yang agak aneh, meragukan, itu juga bagian dari bagaimana kita mampu untuk mengantisipasi keamanan digital kita. Sehingga pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait dengan literasi digital ini melalui kita bikin konten-konten, kemudian kita share di media sosial, itu terus kita lakukan. Dan saya terima kasih kepada radio Jateng Radio ini yang juga ada program sekolaborasi Pak Asisten dan Mas Jamroni. Jadi saya terima kasih teman-teman dari radio ini visitasi ke SMA SMK. Mereka di sana menyampaikan banyak insight terkait dengan literasi digital, kemudian tema-tema yang lain. Itu sangat mendukung sekali untuk meliterasi masyarakat agar cakap untuk
di media digital ini seperti itu. Baik. Dan ini kita akan mencoba untuk membaca sedikit demi sedikit ya. Takutnya nanti kita juga diprotes karena ini kan masyarakat yang curhat. Ini adalah wadahnya Pak Asisten untuk menerima aduan masyarakat. Alhamdulillah ini banyak yang bertanya. Kita harus senang atau sedih nih Pak? Senang. Karena ini banyak yang mengeluh katanya. Kita tersampaikan. Oke. Yang pertama ini dari Dimas dulu, katanya sekarang ini kan hoax diproduksi dari berbagai jenis teknologi AI, dari ilmuwan dan lain-lain. Mengapa sulit? Butuh waktu dan keahlian untuk membuktikan bahwa seorang bukan ahli sungguhan, apalagi jika informasi teknis. Dan itu bagaimana nih peran Mavindo, peran pemerintah dan juga Kominfo terhadap informasi hoax yang sulit dideteksi. Monggo. Oke. Terima kasih Mbak. Tadi Mas Dimas ya. Mas Dimas ya. Benar sekali bahwa kualitas hoax yang dibuat oleh para pembuat hoax ini makin lama makin sulit sebenarnya kita melakukan debunk. Kalau kita di fact checker itu istilahnya debunk atau mengklarifikasi ini hoax atau tidak. Nah, artificial intelligence ini memang teknologi yang seperti pisau bermata dua gitu ya, yang bisa dimanfaatkan tergantung dari penggunanya. Saya ngasih contoh yang paling aktual adalah pidato Bu Menkeu yang lama, Bu Sri Mulyani. Waktu itu pidatonya dibuat oleh AI, tapi pada saat itu belum ada yang menyetempel hoax pada waktu itu. Nah, itu berseliweran di media sosial, bagaimana bukan hanya netizen saja, tapi para pengamat pun sudah, para influencer sudah komentarnya bermacam-macam. Ini pengalaman real gitu ya, dari humasnya Kemenkeu waktu itu berkontak ke kita juga. Mas, iki piye Mas, istilahnya kabar ini bagaimana? Karena memang jangankan Mavindo ya, pemerintah itu kan kita tidak bisa saat itu juga, kita harus mendeteksi benar-benar itu AI-nya gitu kan. Nah, mungkin kalau nggak salah 2 hari ya setelah itu kita baru bisa mengklarifikasi, kita bisa menyampaikan kepada Kominfo sama Kementerian Keuangan bahwa itu baru setelah itu beredar bahwa itu memang pakai AI. Jadi ke depan itu tantangannya juga makin sulit. Betul. Ya, baik itu foto, video, pidato itu bisa diganti narasinya dengan video yang sama, orang yang sama. Nah, itulah sebenarnya kita, kalau si tujuannya si pembuat hoax tadi ya sudah, memang motifnya ada ke situ. Nah, masyarakat, kita sebenarnya sekarang mengedukasi masyarakatnya literasi digital. Jadi bagaimana tidak mudah mempercayai setiap informasi yang apalagi di media sosial. Jadi satu, yang pertama tentu harus cross check ke media mainstream gitu ya. Kemudian kalau punya si netizen itu punya kemampuan untuk ngulik di AI-nya, ya itu lebih bagus lagi. Bahkan tadi yang disampaikan Pak Doni tadi, Pak Asisten, bahwa sama Pak Agung tadi, bahwa di kanal-kanal kanal-kanal media sosial itu ada banyak pilihan yang kita bahkan bisa melaporkan. Bahkan kalau memang konten itu memang merugikan, kita klik aja konten ini penuh hate speech gitu ya, ujaran kebencian, itu semakin banyak yang melaporkan, konten itu akan otomatis sama YouTube itu juga akan tidur, ibaratnya akan ke flagging. Mavindo bahkan sebenarnya diberi fasilitas flagging sama YouTube dan Meta. Tapi memang kita tidak menggunakan, Pak. Sebenarnya misalnya si A itu kontennya provokatif banget ya. Kita sebenarnya bisa saja diberi fasilitas flagging itu, Pak. Tapi ya harus hati-hatilah kita tidak menggunakannya. Kuncinya memang di literasi digital ya. Karena pembuat hoax itu nantinya akan makin canggih. Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Asisten terlebih dahulu nih, nanti sebelum ke Kominfo, seperti apa nih Pak tanggapannya? Ya, jadi ini kan menjadi tantangan pemerintah daerah ya. Tadi disampaikan detail sekali oleh Pak Farid. Jadi yang pertama tentu tugas pemerintah daerah itu kan melakukan pencegahan atas penyebaran hoax. Tidak mudah, tapi ini kita harus bisa. Dan tentu kita punya dinas teknis namanya Dinas Kominfo, itu bisa mencegah deteksi itu dengan berbagai cara tentunya. Yang kedua, kita akan bisa berkolaborasi, dan alhamdulillah terima kasih pada siang ini ada Pak Farid dari Mavindo, itu menjadi mitra kerja
kami juga pemerintah untuk mendeteksi dan menangkal ketika ada informasi-informasi yang memang bersifat provokatif, hoax dengan tujuan-tujuan tertentu, dan tentu akan dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Nah, ini kan kolaborasi ini terus kita tingkatkan. Yang ketiga, sampaikan Pak Ari juga literasi digital. Nah, ini menjadi PR kami pemerintah daerah, bagaimana mengedukasi masyarakat. Tidak mudah karena masyarakat itu dengan berbagai latar belakang itu agak susah. Kalau semuanya paham, nggak ada masalah. Masalahnya kan ruang publik itu kan ruangnya semua orang. Yang harus kita tentu harus kita lakukan edukasi kembali ke kita. Tugas pemerintah itu kan sebagai regulator sekaligus sebagai alat monitor. Jadi monitoringnya itu jadi pemerintah masuk pemerintah daerah. Baik, nah kalau Pak Agung sendiri nih dari Kominfo seperti apa nih Pak kalau ada sambatan atau curhatan seperti ini nih? Ya, menarik sekali. Memang dengan peningkatan teknologi itu sudah mengarah ke artificial intelligence dan itu saya juga mengetahui langsung. Artinya kebanyakan itu untuk promo influencer obat-obatan biasanya, untuk obat penyakit apa gitu. Nanti yang muncul adalah tokoh-tokoh yang memang punya ahli di bidangnya. Saya sebut mungkin Pak Terawan itu sering muncul itu di IG. Dengan visualnya bisa mengalihkan pembicaraannya diarahkan sesuai dengan narasi yang diinginkan. Ini memang butuh ketelitian atas informasi itu. Kembali lagi kepada kemampuan masyarakat dalam menerima informasi. Karena kita pun agak repot ketika mau memflag pun beruntung nih Mas Bidu dapat file flagging. Kalau tidak punya, nggak dapat malahan file flag. Kita nggak mempunyai, nggak dapat itu. Bisa mengusulkan Pak. Betul. Karena apa? Pemerintah itu agak berat karena keterbukaan informasi itu menjadi landasan. Kebebasan menyampaikan informasi itu menjadi sesuatu yang diberikan ruang begitu luas sehingga pemerintah tidak bisa serta-merta bahwa ini nggak bagus langsung di flag itu. Kita tidak semudah itu. Kita perlu analisis juga dan kewenangannya ada di Komdigi. Komdigi untuk men-take down atas informasi yang dianggap itu tidak benar, itu masih menjadi kewenangan Komdigi dan aparat kepolisian. Mungkin kaitannya dengan ITE segala macam, judul segala macam itu menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum dan Komdigi. Sehingga peran pemerintah di provinsi, di daerah yang memberikan sosialisasi. Kemudian kita menerima aduan, kemudian kita sampaikan kepada pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat tidak serta-merta men-take down. Dia kaji dulu, dianalisa dulu. Seberapa besar informasi ini memberikan dampak yang negatif. Nah, kebetulan di pemerintah provinsi ini kita banyak kanal-kanal saluran aduan pada masyarakat, bisa langsung melalui call center 24 jam. Ketika mendapati informasi yang meragukan, segera saja hubungi kami di nomor kita yaitu 150 945. Kalau dibaca itu Isogas. Pas kita bikin yang unik itu. Nah, kemudian juga ada Twitter, kemudian juga ada Instagram, kemudian di website Lapor Group, kemudian di Span Lapor. Itu juga semua kita fasilitasi, kita sediakan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ketika ada berita-berita informasi yang meragukan. Sampaikan kepada kami. Tidak hanya itu aja, pengaduan apapun kami siap untuk menerima itu dan menindaklanjuti dan menyelesaikan. Kami tidak hanya tidak lanjut tapi juga diselesaikan. Dan kami pun setiap minggu kita sampaikan kepada lapor kepada Bapak Gubernur dan OPD terkait dengan implementasi atau tidak lanjut dari beberapa aduan yang disampaikan pada masyarakat. Itu kita kontrol, kita monitor. Jadi memang dikontrol ya Bapak ya.
Seperti itu. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Batang Setia. Jadi ingin bertanya, katanya pemerintah daerah apakah memiliki sistem pemantauan cyber yang memadai untuk mencegah situs-situs judi online yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Tugas Kominfo daerah itu bagaimana? Kenapa misal hingga saat ini belum ada tindakan tegas terhadap influencer atau pihak yang mempromosikan judi online secara terang-terangan di media sosial wilayah Jawa Tengah? Apakah influencer justru bekerja sama nih dengan pemerintah? Aduh, monggo silakan yang mau menjawab. Dari Setia Batang. Iya, terima kasih Mas Tia dari Batang. Terkait dengan judul ini, kita dapat kewenangan dari pusat untuk melakukan takedown atau menghalangi masuknya serangan-serangan judi online. Kita sudah lakukan itu dari bidang pengamanan cyber di bidang kami. Sudah ada perangkat dan monitor semua. Adanya serangan-serangan atau masuknya judi online. Kita sudah setiap hari kita membentengi itu untuk tidak masuk terutama di kanal-kanalnya pemerintah provinsi yang kita utamakan, seperti itu. Yang diberikan kewenangannya sampai di lingkup kita sendiri. Karena di lain itu adalah di pihak aparat penegak hukum. Jadi kita diberikan fasilitas untuk keamanan di kanalnya Pemprov Jawa Tengah. Seperti itu. Baik. Berikutnya kita akan menuju ke Magelang. Ini bagaimana buzzer provokatif mempengaruhi popularisasi politik dan kepercayaan publik terhadap media. Tentunya ini dari Joko namanya ternyata. Bagaimana buzzer provokatif mempengaruhi popularisasi politik dan kepercayaan publik terhadap media. Kemudian Mavindo ini apakah hanya ada di Semarang saja ataukah ada di daerah-daerah kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah? Monggo. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawab yang Mavindo dulu ya. Itu. Jadi Mavindo ini sekarang sudah ada sudah ada 44 kota kabupaten. 44 di Indonesia gitu ya. Awalnya kita komunitas kecil di 2016 itu bahkan deklarasi pertama itu hanya 5 kota waktu itu awal ya, Jakarta, Semarang, Solo, Bandung dan Surabaya. Tapi sekarang dalam perkembangannya sudah menjadi 44 kota dari Sabang sampai Papua itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan influencer tadi ya. Nah, memang sih narasi di media sosial itu sekarang bukan hanya soal posting, media sosial itu bukan hanya posting soal foto, video dan sebagainya. Sekarang adalah perang narasi juga. Narasi ini sangat kuat pengaruhnya, baik terutama masalah politik apalagi. Nah, si influencer itu pasti memang punya motif, baik itu standing positionnya dia di sebelah mana, dia partisan atau tidak, kemudian dan sebagainya lah ya. Karena kalau sudah politik ini memang seksi, Pak. Hoax yang paling Mavindo itu jumlah hoaxnya sebenarnya meningkat. Kalau Jawa Tengah boleh dikatakan menurun ya. Hoaxnya itu meningkat, terutama pada saat tahun-tahun politik. Oke, ya. Bayangin dari sekarang itu sudah kemarin di data 2024 ya yang sudah kita debang saja itu baru Mavindo, belum fact checker yang lain ya, komunitas yang lain itu sudah di angka 4 ribuan ya, 4 ribuan. Nah, artinya apa? Sebenarnya masyarakat ini yang sebenarnya kita memang harus lebih banyak mengedukasi tadi. Saya setuju sekali, apalagi peran-peran pemerintah provinsi dan kabupaten sudah menyasar ke situ, termasuk juga ke dunia pendidikan. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa terhadap influencer itu ya memang karena ruang publik ya Pak ya. Tadi Pak Agung nyampaikan yang bisa dibatasi di kalangan Pemprov ya. Di masyarakat kan nggak bisa. Saya pernah dengan Kominfo dinas Kabupaten Kendal kemarin itu juga ngalami. Saya ceritakan bahwa judol itu karena makin rupiahnya makin kecil, cuman 5.000, 10.000 sehingga anak-anak bisa menggunakan uang sakunya untuk bermain di judol itu. Kenapa? Karena platform yang dia buka itu selalu ke situ, otomatis algoritmanya kan situs-situs yang seperti itu yang akan mampir di gadgetnya dia gitu loh. Dan itu terus terang di luar kontrol pemerintah. Nah, memang di sini aparat penegak hukum yang lebih
wewenang untuk ke situ. Ini memang suatu PR. Pinjol dan judol itu sekarang sebenarnya cukup begitu hoax di kita begitu Mbak, begitu tahun politik reda, hoax yang paling meningkat itu lowongan tenaga kerja, judol sama pinjol. Gitu. Kalau pas masa Covid yang paling tinggi hoax kesehatan. Jadi yang sampaikan Pak Agung tadi benar. Iklan-iklan di obat itu, obat bisa menyembuhkan 1000 macam penyakit gitu ya, menggunakan tokoh-tokoh gitu Pak. Jadi memang itu. Nah, politik ini memang paling seksi ya. Saya pikir itu yang menjadi tantangan kita untuk mengedukasi masyarakat. Baik. Nah, mungkin Pak Asisten akan menambah seputar bagaimana sih provokatif tentunya ini mempengaruhi polarisasi politik dan kepercayaan publik nih. Karena kan pastinya kepercayaan terhadap pejabat publik pun juga akan menurun. Nah, menurut Pak Asisten seperti apa? Monggo silakan. Sebenarnya tidak sampaikan jelas ya oleh Pak Agung sama Pak Farid. Jadi provokasi itu kan tentu dampaknya akan menjadi luar biasa di dampak negatif ya di masyarakat. Dan tentu tugas pemerintah provinsi itu kan bagaimana satu mencegah, mendeteksi, yang kedua meluruskan segala informasi. Karena kita tidak bisa kemudian menghentikan atau bahasanya men-take down semuanya. Iya, betul. Nah, tugas kita itu tadi mendeteksi, kemudian meluruskan informasi, dan yang berikutnya adalah memonitor. Nah, tentu kami pemerintah itu tidak bisa bekerja sendirian. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak stakeholder yang ada, termasuk dari Mavindo. Ini tentu kontribusinya luar biasa kepada pemerintah. Ini seperti itu aja, Mbak. Baik, kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya dari Rizal yang ada di Sayung. Boleh lagi, Pak Agung, monggo silakan. Menambahkan tapi tadi yang sampaikan Pak Asisten maupun Mas Zambroni dari Mavindo. Bagaimana dengan peran pemerintah tadi mengatasi itu terkait dengan kondisi politis segala macam. Itu prinsipnya pemerintah itu tetap bekerja saja, bekerja sesuai dengan tusinya, tujukan program-programnya itu sudah memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat. Udah, apapun itu kegiatan politik itu biasanya ya itulah di bad news jadi good news seperti itu. Itu senang mereka, tapi kita tetap konsisten. Peran pemerintah adalah memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Udah kita tunjukkan kinerja kita aja. Itu nanti akan bergeser sendiri. Mereka akan capek sendiri. Betul. Yang penting tunjukkan kerja dengan baik seperti itu ya. Pemerintah konsisten dengan program-programnya dan melayani masyarakat dengan baik. Itu saja menurut saya tambahnya. Semoga menjawab ya tadi Mas Joko. Kemudian ada Rizal yang ada di Sayung. Sekarang ini banyak orang yang sudah ngerasain hadirnya AI. Ada yang terbantu seperti anak sekolah cari belajar, terus pedagang untuk promosi, sampai orang yang biasa bisa gampang mencari info. Tapi ada juga yang was-was, katanya kerjaan bisa digantikan AI. Berarti kan banyak juga nanti akan terjadi ini ya Pak, namanya PHK massal. Nah, jadi sebenarnya AI ini ke depan bakalan lebih banyak nolong masyarakat atau malah membikin masyarakat bahaya. Monggo silakan. Ini Rizal yang ada di Sayung. Mungkin saya jadi dengan kemajuan teknologi itu kita semakin dimudahkan sebetulnya. Jadi AI itu kan alat bantu, alat bantu kita untuk melakukan aktivitas, untuk bisnis, untuk bersosialisasi atau memberikan sesuatu kepada masyarakat. Jadi apakah itu merupakan ancaman? Ya ancaman bagi kita yang tidak siap dengan kemajuan teknologi. Iya, kita harus siap dengan itu, harus seiring. Karena AI itu dioperasional oleh manusia. Dan AI itu tergantung dari support datanya, big datanya. Kalau datanya sampah, keluarnya sampah, maka terkait dengan masalah AI itu sebagai alat referensi saja, tapi jangan dijadikan dipakai sepenuhnya. Karena di dunia pendidikan itu juga diperbolehkan menggunakan AI, tapi perlu menjadi referensi. Tapi tetap harus belajar disandingkan dengan materi yang diberikan pada lembaga pendidikan itu sendiri. Itu juga seperti ya kami alami di keluarga. Anak saya juga masih sekolah. Itu juga seperti itu. Saya tanya, kamu di sekolah pakai AI enggak? Ya pakai. Terus dipakai sebenarnya? Ya enggak. Banyak yang salah kok. Seperti itu. Jadi itu justru menjadi challenge kita semuanya. Tidak sepenuhnya AI itu benar. Karena tergantung dari data yang masuk di situ. Mereka merekam semua data yang ada itu menjadi algoritma dan akhirnya menjadi
teknologi dikembangkan menjadi AI seperti itu. Okay. Dan itu juga peran pemerintah juga. Kami pun dari pemerintah Jawa Tengah ini juga akan merintis menyusun AI juga. Kita akan memberikan kemudahan kepada masyarakat, memberikan layanan informasi melalui AI, sehingga aplikasi yang begitu banyaknya bisa menjadi hanya satu aplikasi yang ditampilkan melalui artificial intelligence. Baik. Jadi saya kira AI tidak hanya untuk tidak mengganggu dunia pekerjaan, saya kira tidak, karena AI itu hanya sebagai alat bantu, tidak sepenuhnya. Oke, baik. Nah, mungkin Pak Findo ada yang ditambahin? Kesempatan ini saya promosi sama Pak Agung nih. Jadi gini Pak Agung, Mavindo ini 2025 kemarin Maret kita dapat donor dari ASEAN Foundation sama Google. Itu programnya dua program ini AI semua. AI Go to School namanya, sama satunya lagi AI Ready. Jadi kita selama 1,5 tahun nanti, dan sekarang sudah berjalan, tapi sekarang baru trainernya, kita mengedukasi guru dan siswa untuk membuat materi ajarnya dia itu berbasis AI, Pak. Nah, ini nanti Semarang, Jawa Tengah itu nanti ada, pasti ada. Bahkan sampai Papua ya, maaf ya. Jadi ini program ini cukup lama. Dan tapi memang kita nyasarnya sementara ini ke peserta didik dan juga para guru. Dan kebetulan ini linear dengan programnya Kemendikbud gitu ya, soal kurikulum berbasis AI. Nah, kebetulan Mavindo dilibatkan di dalam membuat. Seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, sekarang ngajar kalau hanya suruh baca sama nulis saja udah malas. Kalau nggak lihat video, kemudian bikin Canva yang model berbasis AI lebih menarik. Dan daya kritisnya anak-anak seperti yang disampaikan Pak Agung tadi bener. Anak-anak sekarang itu sudah, kita jangan terlalu estimate sama anak-anak didik kita. Mereka tidak telan mentah apa yang justru malah lansia, Mbak, kalau saya boleh katakan. Kalangan lansia ini yang seperti gagap teknologi. Sehingga apa yang ada di AI atau video itu seakan-akan langsung bener ya. Contohnya ibu saya gitu. Lagi bener gitu kan. Kadang-kadang kita kan aduh ya maklum ya, Pak ya. Kita dengan orang tua yang beda generasi. Seakan-akan video-video gambar dan yang ada yang dengan berbasis AI itu seakan-akan bener. Kalau anak-anak kita, saya yakin anak-anak milenial sekarang sudah sangat kritis. Oh, ini miss gitu ya. Karena bener tergantung big datanya tadi. Gitu, Pak. Baik. Nah, mungkin Pak Asisten akan menambahi, Bapak. Jadi peningkatan teknologi informasi itu kan merubah budaya, Mbak. Itu pasti ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, dulu kita kan selalu ini ya, kalau mau pesen makan tuh kan harus ke warung. Betul. Sekarang dengan teknologi informasi, ada aplikasi itu yang memudahkan kita sambil tiduran tuh bisa datang sendiri makanannya. Benar. Itu merubah budaya. Kalau dilakukan oleh 1-2 orang nggak merubah budaya. Tapi kalau udah sekian banyak orang mengikuti aplikasi teknologi informasi itu pasti akan merubah budaya. Dan tidak hanya soal pesan makan, hampir semuanya termasuk AI itu. Jadi sekarang anak-anak tuh kalau suruh baca tuh males. Mereka kalau ada pertanyaan dari sekolah itu yang dipegang apa ya, aplikasi AI itu ada ChatGPT, tinggal jawabannya. Kalau dulu kan kita harus buka buku, harus belajar. Jadi kalau ada buku ya kita baca hampir separuhnya baru ketemu jawabannya. Sekarang nggak ketemu jawabannya, dengan kata kunci saja sudah ketemu. Nah, tentu ini akan merubah budaya membaca anak. Ya, tentu ini tugas pemerintah juga. Ya, mungkin perlu ada kurikulum di sekolah, mau di SD, SMP, bahkan SMA khusus membaca, biar literasi digitalnya, literasi itunya muncul. Kalau sekarang tuh anak-anak tuh lebih langsung ke intinya. Intinya pertanyaan ini jawabannya ini, tapi tidak melihat filosofinya. Kenapa pertanyaan itu ada? Nah, ini yang mulai tereduksi dengan adanya perubahan teknologi. Tapi kita jangan antipati terhadap teknologi, karena apapun teknologi itu banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kehidupan sehari-hari loh, Mbak, sudah enggak tertentu aja. Mungkin itu. Baik, ya sudah. Kalau closing statement dari masing-masing narasumber pada siang hari ini, mungkin yang pertama closing statement dari Bapak Asisten terlebih dahulu, nanti dilanjut oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo dan juga nanti dari Mavindo. Monggo silahkan, Pak. Tentu saya mengajak Mas dan Mbak Yu serta Sobat Asisten bahwa sekarang di era digital, jadi ruang digital itu menjadi ruang publik.
ruang publik tentu semua orang bisa mengakses, bisa menerima informasi sebagainya. Tentu kita harus lebih bijak dalam menerima maupun menyampaikan informasi kepada ruang digital. Dan tentu ini menjadi tugas kita bersama, termasuk pemerintah, agar bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak menerima informasi yang tidak pas, kurang pas. Kalau ragu-ragu ya silahkan datang ke Dinas Kominfo mencari informasi benar atau tidak. Dan tugas pemerintah daerah juga harus bisa meluruskan setiap informasi. Ini menjadi tugas kita penting karena humas ke depan itu menjadi corongnya pemerintah. Itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Pak Asisten. Selanjutnya Pak Agung, monggo silakan. Sobat asisten dan Kang Mas Bayu, kita tahu bahwa rata-rata penggunaan gadget kita dalam sehari itu 4 jam minimal. Sehingga kita tiap hari mendapatkan informasi ataupun kita juga menyampaikan informasi. Kita lebih banyak aktivitas dengan dunia gadget. Maka pesan saya, dengan adanya banyaknya informasi yang meragukan, maka kami minta untuk saring sebelum sharing. Jadi kita punya kemampuan, kita punya literasi tadi, literasi digital itu tingkatkan. Kemudian jangan serta-merta mempercayai atas suatu informasi, maka dicermati dulu, ditelaah dulu, dibandingkan dulu dengan media mainstream. Apakah ini benar? Itu kami minta mohon kepada masyarakat Jawa Tengah, Kang Mas Bayu dan sobat asisten, kita cermati betul informasi yang diterima. Maka istilahnya disaring dulu, cermati itu telaah dulu sebelum di-sharing kepada kawan-kawan atau yang lainnya. Jadi itu saja. Sekali lagi masyarakat Jawa Tengah kami minta untuk bijak dalam bermedia sosial. Baik, dari Mavindo monggo. Mas Kang Mas dan Mbak Yu dan sobat asisten, media sosial itu sekarang adalah pertempuran narasi. Ya, kesadaran kolektif harus lebih menonjol dibandingkan dengan propaganda yang ada di media sosial. Karena media sosial sekarang ini bukan hanya sekedar ruang untuk berbagi foto, video, status gitu ya, atau hiburan, melainkan telah menjelma menjadi pertarungan narasi. Di sanalah opini di era post-truth yang sekarang ini dipertukarkan seperti bahkan istilahnya pertempuran gitu ya. Setiap kata bisa menjadi senjata. Siapa yang menguasai narasi, dialah yang akan berpotensi mengarahkan cara pandang bahkan langkah sebuah bangsa. Nah, inilah sesuai dengan tema pada hari ini, bijak bermedia sosial itu menjadi sudah tuntutan, tuntutan. Karena apa yang kita lakukan di media sosial itu, jejak digitalnya itu selalu akan terrecord di situ. Dan satu sisi kebetulan di media sosial itu juga bisa menjadikan alat untuk kita berkontribusi, membuat narasi-narasi yang positif, berita-berita baik itu yang harus kita banyak kita kabarkan, bukan hanya soal opini kemudian perbedaan pendapat saja, tapi berita-berita baik dan benar itu juga kalau semakin banyak kita sampaikan di ruang publik, kita pun juga akan menjadi masyarakat yang teredukasi dengan baik. Gitu, baik. Terima kasih luar biasa untuk siang hari ini. Tentunya matur nuwun untuk Pak Asisten sudah hadir, dan juga Bapak Kepala Dinas Pak Agung sudah hadir, dan juga Mas Farid dari Mavindo sudah hadir. Nah, nanti kalau misalkan kita tunggu lagi nih, Ngobras akan bersama siapa? Kalau mau ide boleh ya Pak, masyarakat mau ide ya. Boleh nanti langsung DM ke Instagramnya Pak Asisten tentunya ya. Kalau jangan lupa di-follow. Betul. Silakan follow ya, asisten administrasi Jateng. Nah, itu dia, langsung di follow. Kalau mau ngide besok ngundangnya ini dong Pak, temanya ini boleh ya Pak ya? Boleh. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan Jateng Radio Live dan juga YouTube Live. Nanti kalau terlambat mendengarkan siaran radio akan kita posting permanen di YouTube channel Jateng Radio. Dan kita pamit, saya Risti pamit beserta Pak Asisten dan juga Pak Agung dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, dan juga ada Mas Farid juga dari Mavindo dari Jateng Bicara, dan juga Ngobras siang hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.